5 mobil paling keren di Indonesia tahun 1940-an. Selamat datang kembali di kanal YouTube Wagonesia. Di video kedua ini kita memasuki dekade 1940-an yang merupakan masa-masa genting di peperangan dunia kedua. Juga masa penting perjuangan kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Di balik panggung perjuangan terdapat jomplang kehidupan masyarakat yang dipilah mengikuti kelas sosial, jabatan dan gaya hidup. Orang-orang Belanda yang bermukim di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Bandung menikmati nyamannya transportasi darat yang baru muncul selama beberapa dekade. Tapi cukup populer sebagai pengganti kereta kuda. Jalan-jalan kota, mobil mulai memadati beriring-iringan dengan ratusan sepeda yang pancal yang memadati jalan-jalan setiap hari. Sama seperti dekade sebelumnya, pada era 1940-an, pasar mobil di Hindia Belanda masih dikuasai 3 pabrikan besar, General Motors, Ford, dan Chrysler. Biarpun begitu, hanya segelintir yang saja merek mobil yang membekas diingatan masyarakat masa kini. Mobil-mobil terbaik kala itu belum bisa masuk kategori pencatatan sejarah karena pasar konsumen mobil baru saja berkembang. Dengan mendalami beberapa kekayaan dokumentasinya, kami berhasil merangkum beberapa merek atau seri mobil yang menurut kami paling keren di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pada hari ini dianggap mobil klasik paling menawan. Inilah 5 mobil paling keren di Indonesia pada era 1940-an. Nomor 5, Fiat Topolino. Mobil paling keren di era 1940-an. Di urutan nomor 5 ada Fiat Topolino atau biasa disebut Fiat seri 500 Topolino. Merupakan produk pengembangan perusahaan Fiat yang sudah berdiri sejak tahun 1900. Fiat 500 Topolino merupakan keluaran Fiat pada tahun 1936 dan memuncaki popularitasnya pada awal 40-an. Di Hindia Belanda kala itu, mobil Fiat berusaha masuk dan mengganggu dominasi General Motors dan Ford yang waktu itu merajai pasar mobil di hampir seluruh Amerika dan Asia. Terkenal dengan ukuran mobilnya yang mini, Fiat berangka model 500 ini dijuluki Topolino atau mobil tikus lucu dalam bahasa Italia. Mobil ini termasuk yang paling kecil di dunia ketika itu, dengan basis Audi sedan 4 pintu, ukuran mesin 569 cc dengan 13 bhp, berpenggerak roda depan dengan 4 silinder dengan mesin sudah berpendingin air. Bentuk bodinya disukai banyak orang di dunia termasuk Hindia Belanda, karena bagian hidungnya panjang dan rendah seperti hidung tikus, memberi pandangan lebih lebar kepada pengemudi. Ciri khas Fiat, bentuk grillnya yang menyerupai tameng dengan ketinggian yang tidak biasa itu, dari ujung hood bagian atas lalu mengerucut ke bodi bumper paling bawah, jadi favorit banyak kalangan. Di Hindia Belanda, masa-masa persiapan kemerdekaan membuat hubungan orang-orang lokal dengan kolonial Belanda mulai terganggu, tapi tidak dalam urusan bisnis. Mobil Fiat jadi simbol status sosial bahkan jika dikendarai oleh orang-orang pribumi. Dan warga keturunan barat pun memuji kehebatannya. Nomor 4, Mercedes-Benz 500K. Walau masuk kategori mobil mewah, Mercedes-Benz 500K rupanya sampai juga ke telinga orang-orang di Hindia Belanda pada era 1940-an. Diproduksi pertama kali pada 1934, mobil generasi kesekian dari perusahaan pencipta mobil ini langsung dikoleksi oleh kaum pejabat Eropa, termasuk perwakilan di tanah kolonial Hindia Belanda. Huruf K pada nomor serinya berarti kompresor atau dalam bahasa Inggris supercharger, karena kecepatannya yang diakui lebih tinggi dari mobil-mobil pesaingnya kala itu. Para saudagar pabrik gula, pegawai tinggi pemerintahan, gubernur jenderal sampai para taipan imigran berhasil memiliki mobil mewah yang cepat populer ini. Kala itu, orang-orang yang mencari kenyamanan kursi, posisi menyetir, dan pengalaman pada umumnya lebih memilih Mercedes, apalagi yang bisa melaju sampai 220 km per jam ini. Mercedes-Benz 500K dibekali mesin berkapasitas 5000 cc, 8 silinder sejajar,
dengan 4 percepatan, 160 tenaga kuda dengan penggerak roda depan yang efisien. Kala itu, Mercedes lebih dipilih oleh banyak kaum perempuan yang mulai menunjukkan kemampuannya menyetir dan bergaya di kehidupan sehari-hari. Dengan pengalaman penemu teknologi mobil, Mercedes-Benz menjadi incaran kaum pemuda nilai tambah dan gengsi. Memang, memamerkan mobil Mercedes sedan di hari-hari sekarang tidak lagi begitu mengesankan, mengingat pilihan merek dan harga yang semakin banyak. Tapi bagi masyarakat Hindia Belanda pada 1940-an, memiliki Mercedes sedan 500k ini seperti menguasai gengsi di jalan dan menunjukkan kehebatan pemiliknya. Harga jualnya ketika itu $10.000 atau sekitar 150 juta rupiah pada hari ini. Luar biasa. Nomor 3, Chevrolet Fleetline Sedan. Mungkin Anda pernah melihat foto ini. Ini adalah foto tak bertanda tangan dan tanpa tanda waktu, menunjukkan dua pegawai kesehatan, kemungkinan suster, di depan sebuah rumah sakit tempatnya bekerja. Kemungkinan rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Princess Margaret di Batavia, waktu antara 1942 hingga 1949. Yang di dekat kedua suster tersebut adalah kendaraan dinas bagian transfusi darah, sebuah sedan Chevrolet seri Fleetline yang masih kilap-kilap. Kala itu, mobil Chevrolet Fleetline sedan memang jadi primadona untuk berbagai kendaraan dinas atau pribadi yang bergaya. Model grillnya yang menyerupai bibir seksi jadi ciri khas Chevrolet sedan satu ini. Diproduksi pertama kali pada tahun 1941 dengan nama lengkap Chevrolet Special Deluxe seri AH Fleetline. Sedan yang imut-imut ini merupakan turunan dari seri populer Fleetmaster, mobil 4 pintu yang pada 1947 mendongkrak penjualan Chevrolet sampai 71% karena ketenarannya. Mobil seri Fleetline ini diproduksi dengan kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder dengan kekuatan 90 tenaga kuda pada torsi 3.300 rpm. Gigi transmisi manual 3 percepatan dengan teknologi pengereman dan peredaman guncang yang tergolong canggih di masa itu. Moncongnya khas sedan Roadmaster yang sedang tren dengan teknologi aerodinamika khas General Motors membuat bentuk Chevrolet Fleetline harganya pada 1940-an adalah sekitar $12.000 atau sekitar 180 juta rupiah. Di masa sekarang, sedan ini masih dihargai mahal, bahkan hingga masuk jajaran mobil antik paling bernilai dan paling dicari. Karena bila dilihat-lihat, bentuk sedan Chevrolet satu ini masih akan tetap cantik dan mewah jika Anda kendarai di jalan-jalan tengah kota. Sudah barang tentu Anda akan jadi pusat perhatian kaula muda. Nomor 2, Chevrolet Jambron. Di masa 1940-an, kendaraan pickup dan niaga belum banyak. Tapi Chevrolet dengan getol produksinya di hampir semua lini keperluan meluncurkan seri mobil niaga berbentuk pickup yang kemudian dikenal selama berpuluh-puluh tahun kemudian menjadi primadona pengangkutan barang dan memajukan banyak perdagangan orang kaya. Salah satu yang paling disayangi di masa itu, Chevrolet Pickup seri AK, alias dalam istilah orang masa kini, Chevrolet Jambron. Dibilang Jambron karena bentuk grill dan bumpernya yang seperti jenggot. Chevrolet Pickup satu ini di negeri asalnya dianggap sebagai pelopor mobil niaga bergaya Art Deco. Karena keperluan pengangkatan barangnya bisa terpenuhi, sementara bentuk mobilnya sendiri istimewa. Mobil ini menarik dan memiliki ciri khas moncong yang menonjol hingga bumper belakangnya yang seksi. Diandalkan oleh banyak angkutan usaha, Chevrolet Jambron ditenagai mesin OHV 12 valve dengan kapasitas 3.500 cc bertenaga 90 tenaga kuda dan varian 3.700 cc lainnya bertenaga 93 tenaga kuda. Tuas giginya mengendalikan 3 percepatan sementara bahan bakarnya menggunakan petrol. Banyak yang menilai penampakan Chevrolet Jambron ini sangat, bahkan cenderung seram untuk angkutan usaha. Tapi ketangguhannya tidak tertandingi. Bayangkan, kapasitas muatannya mencapai 3/4 ton dan kaki-kakinya sudah cukup kuat untuk dipekerjakan puluhan tahun. Tidak banyak yang tahu,
bahwa Chevrolet Jambrong ini jadi salah satu andalan bagi para pemuda pejuang kemerdekaan di era 1940-an. Mobil bak yang awalnya dipakai untuk mengangkut gabah dan hasil bumi, dijadikan angkutan para pemuda yang mempersiapkan kemerdekaan dari kota ke kota, atau dijadikan angkutan penyelundupan barang-barang keperluan perjuangan kemerdekaan. Di masa kini, truk Chevrolet Jambrong jadi salah satu mobil antik khas kolektor yang paling banyak dicari, baik untuk keperluan restorasi dan pameran orisinil, ataupun untuk variasi dan dimodifikasi yang menambah nilai jualnya. Chevrolet lagi-lagi adalah andalan mobil gaya kita semua. Nomor 1, Jeep Willys. Kalau di era 1930-an merupakan masa revolusi teknologi kendaraan, maka era 1940-an merupakan tantangan berat karena berupa puncak panasnya Perang Dunia Kedua. Merasa perang berada di titik gentingnya, Angkatan Darat Amerika Serikat meminta Ford Motor Company menciptakan kendaraan segala medan yang bisa diandalkan di medan pertempuran, sekaligus menggantikan seri Ford Model T yang waktu itu sudah ketinggalan dalam hal teknologi oleh alat-alat perang Jerman dan Rusia. Amerika memerlukan kendaraan yang kokoh, mudah disetir, tetapi bisa dimodifikasi menjadi beberapa fungsi di medan pertempuran. Dan yang paling penting, penggerak rodanya adalah 4x4, sebuah teknologi yang masih langka ketika itu. Setelah beberapa pertimbangan, Ford kemudian menyanggupi permintaan pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1940, Ford menugaskan insinyurnya Karl Probst untuk merancang tipe kendaraan seperti yang dibutuhkan militer. Proyek pun berjalan di bawah kontrak American Bantam Company. Setelah tercipta, mobil ini dinamakan Ford Willys atau Ford GP. Nama GP atau GP pun belakangan dipelesetkan sehingga terciptalah nama baru, yakni Jeep. Gelombang pertama hanya membuat seri 135 unit saja dengan kode nama Willys MA dengan spesifikasi khusus sesuai permintaan militer. Setelah terbukti sangat berguna di lapangan, produksi berikutnya semakin banyak dengan seri Willys MB. Fiturnya tidak main-main. Dengan bobot sekitar 590 kg, Jeep Willys menggunakan sistem penggerak 4 roda dengan mesin M38A1 milik Ford dengan kekuatan sebesar 60 TK. Daya angkutnya untuk personel persenjataan dan logistik bisa mencapai 272 kg dengan ground clearance mencapai 90 cm. Bentuknya yang kokoh dan gagah ternyata cocok dengan kebutuhan perang, dan sekali lagi mengangkat nama Ford di tengah-tengah persaingan perusahaan produsen mobil yang penting di masa Perang Dunia. Sebagaimana diketahui, Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945. Di tahun yang sama, Indonesia meraih kemerdekaannya. Meski perang telah usai dan dunia bersiap untuk masa depan baru, Jeep Willys masih dipakai sebagai kendaraan standar militer, bahkan menjadi bagian dari budaya maskulinisme Amerika yang bertahan hingga saat ini. Jeep Willys diadopsi ke banyak film, teknologinya menjadi dasar produksi mobil-mobil penggerak 4 roda lainnya, dan menjadi peninggalan sejarah yang penting dalam dunia manufaktur, transportasi, dan persenjataan. Kini, Jeep Willys dan berbagai replikanya jadi kebanggaan banyak museum angkut di seluruh dunia. Sisa-sisa bentuk aslinya, utuh maupun sudah terpecah-pecah, menjadi barang koleksi yang sangat mahal dan banyak dicari pencinta mobil medan terbuka. Kedua lampu depannya jadi ikon mobil gagah yang kuat. Bentuk bodi dan baknya diadopsi ke banyak model kebudayaan yang unik. Jeep Willys, mobil paling keren yang pesonanya masih akan bertahan berpuluh-puluh tahun mendatang. Itulah 5 mobil paling keren di Indonesia era 1940-an. Setidaknya menurut catatan kami. Jika Anda punya ide mobil lain yang seharusnya masuk daftar ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Untuk video-video selanjutnya, kita akan membahas mobil-mobil mewah dan paling keren di era yang lebih baru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan memencet tombol jempol ke atas dan adalah gratis jika Anda turut mendukung kanal ini dengan memencet tombol subscribe.
agar kanal ini senantiasa berkembang dengan kita bisa bertukar pikiran lebih banyak tentang pengetahuan permobilan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.